Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anakku, kita memasuki acara masa pengenalan lingkungan sekolah hari kedua. Sebelum mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan melafalkan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya bacakan materi masa pengenalan lingkungan sekolah untuk hari ini. Materi pertama, kepramukaan oleh Bapak Huti Praharjo, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, anak-anakku sekalian. Mari kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Dalam materi MPLS, yaitu materi kedua adalah pramuka. Pramuka merupakan kepanjangan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti bahwa semua orang muda harus berkarya. Pramuka merupakan sebutan dari anggota gerakan pramuka yang meliputi dari pramuka siaga yang mempunyai usia 7 sampai 10 tahun, pramuka penggalang dengan usia 11 sampai 15 tahun, pramuka penegak dengan usia 16 sampai 20 tahun, dan pramuka pendidikan dengan usia 21 sampai 25 tahun. Kemudian ada lagi istilah kepramukaan. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, dan dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan dengan sasaran akhir membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Itu ya, jadi membentuk akhlak dan budi luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Sejarah kepramukaan di Indonesia dimulai sejak tahun 1923 dengan ditandainya berdirinya organisasi kepramukaan zaman Belanda yang pertama di Bandung dengan nama National Padvinderit Organizing dan
di Jakarta dengan nama Young Indonesian Pendidik Organisasi. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk prinsip pramuka, yaitu A. Memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia, patuh kepada negara, kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun diri sendiri secara mandiri, serta sama-sama bertanggung atas pembangunan bangsa negara, yang memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Gerakan Pramuka berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam sisinya. Peduli terhadap diri pribadi dan taat kepada kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif, progresif, meliputi 8 unsur, yaitu 1. Pengamalan kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar sambil melakukan. 3. Kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi. Kegiatan yang menarik dan menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan dan dukungan, penghargaan berupa tanda kecakapan khusus, dan satuan terpisah antara putra dan putri. Demikianlah materi MPLS Pramuka di SMP 3. Kita akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kedua, Wawasan Wiyata Mandala oleh Bapak Anwar Koriri, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada peserta didik di SMP Negeri 3 Pacitan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi wawasan Wiyata Mandala. Pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini, sebenarnya ini tidak jauh beda dengan kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya, hanya berbeda istilah saja. Kalau dulu MOS, masa pengenalan orientasi sekolah, kemudian untuk kali ini berubah nama, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah, kita singkat MPLS. Dimana pada kesempatan ini saya akan membawakan materi wawasan Wiyata Mandala. Pada kalimat wawasan Wiyata Mandala itu mengandung 3 makna kata. Yang pertama adalah wawasan, kemudian wiyata, dan mandala. Makna dari kata wawasan ini adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Kemudian wiyatanya adalah pendidikan. Mandala itu mengandung arti tempat atau lingkungan, sehingga kalau kita rangkaikan arti makna wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Ya, kurang lebih demikian. Kemudian unsur-unsur dalam wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kemudian yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan.
Kemudian yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Kemudian unsur dalam wawasan Wiyata Mandala yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Berikutnya, sekolah dan fungsinya. Ya, sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Kemudian, fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis tentunya. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar, yang pertama ada guru dan siswa, sehingga timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Kemudian yang kedua, terciptanya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Nah, kemudian berikutnya, prinsip sekolah. Sebagai Wiyata Mandala, selain harus bertumpu pada masyarakat di sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar maupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul atau keturunan, kemudian tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Ya, secara singkat itulah yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala. Nah, prinsip dari wawasan Wiyata Mandala ini adalah mengandung beberapa unsur-unsur yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ada beberapa ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Kemudian yang terakhir adalah prinsip sekolah. Demikianlah secara singkat materi yang saya sampaikan. Ada kurang lebih maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang ketiga, pendidikan karakter oleh Ibu Indah Murtiningsih, Sarjana Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anakku. Selamat menjadi keluarga baru SMP Negeri 3 Pacitan. Anak-anakku yang Ibu banggakan, di sini Ibu akan memberikan materi tentang pendidikan karakter. Silakan anak-anak menyimak materi yang Ibu sampaikan sampai selesai. Anak-anak, sekarang kita mulai pengertian tentang karakter. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri seseorang atau individu untuk hidup atau bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Yang kedua adalah ciri yang dimiliki individu atau seseorang untuk melakukan suatu tindakan, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Kemudian pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah segala usaha yang dapat dilakukan untuk membantu seseorang dalam memahami dan melakukan nilai-nilai etika secara optimal. Pendidikan budi pekerti plus, yaitu melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Anak-anakku sekalian, karakter sangat penting diberikan kepada siswa
untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda negara kita. Antara lain, 1. Meningkatnya pergaulan bebas. Yang kedua, maraknya kekerasan antar remaja. Yang ketiga, kebiasaan menyontek. Yang keempat, pornografi dan penyalahgunaan obat terlarang. Nilai-nilai pendidikan yang ada pada karakter. Yang pertama adalah religius. Religius adalah karakter, sikap, dan perilaku dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua adalah nasionalis. Nasionalis adalah karakter suatu paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara, semangat cinta tanah air dan bangsa yang diwujudkan dengan tingkah laku dari individu. Yang ketiga adalah mandiri. Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung kepada orang lain. Yang keempat adalah gotong royong. Gotong royong adalah sikap dan perilaku bekerja bersama-sama, tolong-menolong, bantu-membantu untuk mencapai hasil yang diharapkan. Yang kelima adalah integritas. Integritas adalah suatu kepribadian seseorang yang konsisten atau terus-menerus dan utuh, baik dalam bertindak secara perkataan maupun perbuatan. Yang keenam adalah percaya diri dan bekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Yang kesembilan, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Dampak dari pendidikan karakter. Yang pertama, menunjukkan peningkatan prestasi akademik. Yang kedua, menghilangnya perilaku negatif yang menghambat keberhasilan akademik. Yang ketiga, melahirkan generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter luhur. Yang keempat, membuat emosi menjadi stabil. Yang kelima, membentuk rasa percaya diri. Yang keenam, membangun jiwa yang bertanggung jawab. Ketujuh, membangun jiwa anak yang religius. Demikian materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku untuk hari ini. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat untuk anak-anakku. Semoga pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.